Hai teman-teman, kenalin nama saya Gray, umur saya 14 tahun. Sekarang saya kelasnya SMP kelas 3 atau bisa dibilang kelas 9 SMP. Dan saya asalnya dari Ambon, terdiagnosis penyakit kanker osteosarkoma, kanker tulang. Nah, di sini saya mau ceritain sedikit pengalaman saya dari waktu saya kena ini penyakit kanker sampai selesai. Jadi pertama itu saya terdiagnosisnya itu waktu di Ambon karena jatuh. Nah, jatuh itu kebentur terus di lutut, kebentur secara ulang-ulang. Terus kemudian dia sakit, mulai dari sakit itu belum bengkak. Setelah sakit itu terus, saya pakai kakinya buat jalan, dia mulai bengkak. Nah, mulai bengkak itu orang tua saya akhirnya ke rumah sakit, tindak buat di CT scan biar tahu ini penyebabnya apa. Lalu setelah di CT scan ternyata hasilnya tulangnya retak sama ada benjolan gitu, tapi belum tahu benjolannya itu apa gitu. Akhirnya setelah itu semua selesai, kami dirujuk saya ke Ambon di satu rumah sakit yang ada dokter tulang ortopedinya. Nah, di situ kami ketemu dokter. Dokternya suruh buat di biopsi. Biopsi itu sejenis kayak jarum halus gitu, yang buat ngambil selnya buat bisa nentuin bahwa itu sakit apa gitu. Tapi pakainya tuh jarum halus. Jadi kata dokter juga bisa nggak dapet dan juga bisa dapet. Setelah di biopsi selesai, ternyata dapet dan hasilnya itu kanker tulang ganas. Nah, dari situ pas saya pribadi tahu saya terdiagnosis itu penyakit, saya merasa hancur banget. Saya kayak ngerasa dunia gak adil gitu. Dan saya pun kayak ateis gitu, berpikir bahwa Tuhan itu gak ada. Bahwa Tuhan itu kayak gimana ya? Mau dibilang sayang sih, memang sayang, saya masih hidup sampai sekarang, tapi kenapa gitu? Saya harus kena penyakit ini kayak gini. Akhirnya semua keluarga berpikir, kita diskusi sama dokter, kita pun ambil keputusan buat dirujuk ke Rumah Sakit Darmais, Rumah Sakit Kanker Pusat Nasional. Nah, di situ kami mulai pengobatan, yaitu kemoterapi, karena anjuran dari dokter tulang setelah kami tahu komunikasi itu harus di kemoterapi dulu karena takutnya penyebarannya itu dia udah kemana-mana. Setelah kemo pertama, kemo kedua, kondisi saya drop. Itu sel darah putih saya, sel darah merah, trombosit, leukosit, semua dia ngedrop. Nah, setelah itu saya pemulihan selesai, kami dibalikin ke dokter anak, yaitu dokter IC namanya, buat di MRI, sejenis CT scan gitu, tapi itu dia lebih jelas hasilnya. Setelah di MRI selesai dan hasilnya pun menyatakan bahwa kankernya itu udah menyatu sama pembuluh darah dan saraf-sarafnya itu. Akhirnya setelah diberitahu ke dokter tulang ortopedi, ternyata harus diamputasi dan gak bisa lagi untuk diselamatin. Bahkan maupun kalau diselamatin itu pun resikonya 1-2 tahun ke depan tuh pasti bakal timbul lagi munculnya kanker itu. Dan saat itu, saat mendengar kata amputasi, biasa sih kan kalau saya nonton TV gitu atau gimana, itu lihat orang amputasi sih saya sedih, kayak biasa gitu. Tapi setelah merasakannya itu terjadi pada saya,
saya udah bener gak ada harapan dan rasa seperti manusia yang gak berguna gitu. Saya berpikir, maksudnya tujuan hidup apa? Sebenarnya apa sih yang Tuhan mau sama saya sampai buat saya kayak gini dan dapat penyakit seberat dan benar-benar mematikan seperti ini. Akhirnya dengan berat hati, dengan nangis-nangis, dengan keputusan semua keluarga, mau nggak mau harus diamputasi. Kalau nggak diamputasi, ya hasilnya bakal balik lagi ke saya karena akan merenggut nyawa. Dan itu juga berbahaya bagi saya sendiri. Dan setelah amputasi, dilanjutkan kemo ketiga, keempat, kelima, dan keenam sampai selesai. Dan pada saat perjalanan kemo itu nggak gampang. Itu benar-benar sulit, benar-benar butuh perjuangan. Setelah kemo pun itu belum tentu dinyatakan pulang karena ngedrop. Dan ngedropnya itu parah. Bahkan sampai masuk rumah sakit bisa sebulan buat penyembuhannya prosesnya itu. Dan setelah selesai kemo, kami disuruh balik ke dokter tulang buat pemeriksaan akhir, yaitu CT scan kontras. Nah itu kata dokter, kankernya ini mengarahnya ke paru-paru. Jadi satu jenis kanker ini dia mengarahnya ke situ. Jadi pemeriksaannya hanya CT scan kontras paru-paru. Setelah di CT scan semuanya hasilnya puji Tuhan aman. Dan setelah itu memang dari pertama datang sampai akhir saya benar-benar gak ada teman sendiri gitu. Sendiri, cuman kalau palingan main sama HP aja, main HP gitu. Terus nonton TV gitulah, gak ada teman sama sekali. Setelah proses pengobatan selesai, saya ketemu sama salah satu yayasan, yaitu Yayasan YKI. Nah, dari situ saya ditawari buat ngikut kegiatan nyanyi. Nah, situ saya baru ketemu tuh teman-teman banyak, teman-teman yang baik. Kemudian orang-orang yayasannya begitu sayang pada saya, yang udah saya anggap kayak keluarga kedua saya sendiri. Dan saya akhirnya bisa dapat pengalaman berarti dari semua itu. Dan saya pun berpikir bahwa saya itu salah. Saya menyalahkan Tuhan karena kebodohan saya sendiri. Karena ketidaktahuan apa-apa, hanya berpikir bahwa Tuhan itu yang jahat, padahal dia baik. Dia melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya, dan di balik itu pasti ada sesuatu yang indah. Setelah saya mendapatkan semua pengalaman yang sangat berarti itu, dan akan kembali lagi ke tempat saya, itu di Ambon asal. Teman-teman, di sini sekarang saya udah memang dinyatakan sembuh, tapi dalam artinya itu belum sembuh total, dan kata dokter pun itu harus nunggu 5 tahun lagi baru bisa dinyatakan sembuh total. Dan sekarang saya sebagai survivor, harapan dan yang saat ini saya ingin lakukan yaitu semangat, yaitu ingin meraih cita-cita, berbuat sesuatu yang terbaik bagi sesama, terutama kepada orang tua, dan juga yang paling utama Tuhan, menyenangkan semua hati semua orang. Itu menjadi salah satu tujuan saya saat ini. Dan bukan berarti saya kayak gini saya gak bisa buat apa-apa. Saya memang gak punya bakat di atletik, akademik pun ya gak pintar dan gak terlalu kayak ikut juara gitu, tapi saya suka nyanyi dan saya bakal mengembangkan ini hobi bakat saya agar bisa berguna bagi sesama dan semua orang, dan juga bagi Tuhan. Nah teman-teman, di sini salah satu nasihat saya gitu, maksudnya harapan saya buat kalian, buat jangan berpikir seperti saya. Jangan berpikir Tuhan itu jahat, Tuhan itu gak baik, Tuhan itu gak ada. Tuhan itu sebenarnya ada, tapi belum saatnya Dia itu memberikan yang terbaik. Jadi bukan berarti
kalian minta hari ini, dia langsung bakal kabulin. Enggak. Ada waktu dan proses yang dia udah tentuin, dia udah lakuin, itu bakal indah pada akhirnya. Dan pada saat itu kalian akan menyadari bahwa sebenarnya yang Tuhan kalian lakuin itu termasuk saya juga baik. Dan dia gak jahat. Harapan saya juga bagi kalian semangat. Yang kalian mungkin maksudnya kaget ya, atau kena ini penyakit tiba-tiba yang baru pernah, itu salah satu kunci buat kalian sehat dan kalian semangat dan bisa membuat segala macam penguatan kalian itu terasa ringan dan gak ada beban. Itu semangat aja, semangat, semangat, dan semangat. Hanya itu. Hati yang obat adalah, hati yang ceria adalah obat. Kalau kalian ceria, kalian senang, kalian gembira, itu kalian ngerasa pengobatan kalian tuh kayak ya pengobatan biasa, kayak berlibur gitu, kayak piknik gitu ya intinya, karena kalian senang. Tapi kalau kalian lemas, kalian berpikir yang enggak, yang belum tentu terjadi, itu kalian bakal susah sendiri. Dan kalian akan terbebani karena perasaan kalian itu yang belum tentu dan pasti. Jadi saran saya hanya semangat. Dan itu pun sudah disampaikan dari teman-teman saya sebelumnya, para pejuang kanker juga yang udah sembuh. Mungkin Kak Edward, Kak Melvin, Kak Puspa, Kak Sekar, dan lainnya banyak juga. Mereka mengatakan harus semangat. Dan saya mendengarnya, saya pun berpikir bahwa bener, ini harus semangat. Kalau nggak semangat, kita nggak akan bisa untuk bertahan di kondisi seperti ini. Dan salah satunya kalian harus bersyukur. Bersyukur apapun yang Tuhan berikan. Walaupun ya wajah kalian jelek atau fisik kalian gimana, tetap bersyukur aja. Karena buktinya sampai sekarang kalian masih diberikan nafas hidup dari Tuhan buat kalian. Nah, dan itu teman-teman, harapan penyampaian saya dan juga gimana nasihat saya buat kalian, agar kalian itu nggak salah dalam menanggapi satu hal gitu. Dan kalian bisa terus tetap semangat dalam menghadapi penyakit ini. Kanker bukan berarti apa-apa, tapi kanker ini menjadi sebuah jalan. Tapi kalau menurut saya merupakan sebuah jalan agar kita bisa menjadi lebih percaya diri, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, orang yang lebih percaya dan dekat kepada Tuhan, dan juga bisa membuat kalian itu menjadi orang-orang yang hebat dan bisa membuktikan bahwa para pejuang kanker, anak-anak di seluruh dunia itu bisa. Nah, itu mungkin saja pesan dari saya. Sekian dan terima kasih.